Kalau ASEAN. nanti ijazahnya atau sertifikatnya itu ASEAN standar, maka si mahasiswa ini atau si personal ini bisa bekerja di luar negara kita. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencetak SDM mais yang berkualitas. Dan untuk itu saya telah bersama dengan dua narasumber, dua tokoh penting di industri pendidikan di Indonesia, terutama di bidang mais. Yang pertama ada Pak Ajat Sudrajat. Ya, selamat malam Mas Bayu, apa kabar nih? Sudah lama kita nggak jumpa. Ya, Pak Ajat ini Ketua LSP Mais. Selanjutnya ada Bu Santi Palupi, selaku dosen Podomoro, Ibu. Podomoro University. Podomoro University. Apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Harus sehat, Bu, sekarang, Bu ya. Nah, pertama saya ingin langsung bertanya nih kepada Pak Ajat dulu ya. Terkait dengan sebenarnya kualitas SDM mais Indonesia itu gimana, Pak? Bila di-compare dengan dari luar ya, di regional ASEAN ya. Ya, sebenarnya SDM mais kita kalau untuk compare dengan ASEAN itu hampir lebih tinggi kita. Untuk dengan Thailand atau mungkin dengan Singapura itu sendiri, karena kita punya kelebihan tersendiri. Nah, terus di situ apa Pak kelebihannya, Pak? Cuman kenapa bisa begitu? Karena waktu yang membuat standar kompetensi ASEAN itu kebetulan leadernya Indonesia. Nah, jadi di situ ketahuan. Jadi standarnya yang digunakan waktu membuat standar itu ya di bawah gitu. Karena untuk ini kan ke Vietnam, ke Kamboja kan. Jadi kalau seandainya kita samakan dengan kayak ini Thailand atau Singapura atau Indonesia, mereka nggak bisa mengikuti. Iya. Pertama emang kelebihannya dari kita hospitality untuk Indonesia itu sendiri. Kalau dari sisi misalkan pendidikan atau yang kan sertifikasi yang sudah tersertifikasi gitu, Pak. Masalah sertifikasi, nah di sini masih agak kelemahan di kita tuh masalah sertifikasi. Kenapa begitu? Karena sertifikasi itu profesinya belum aware ke situ. Jadi orang yang datang ke LSP Mais itu bukan dari pribadinya, tapi dikirim oleh perusahaan. Seharusnya kan yang namanya sertifikasi profesi, kalau profesinya yang datang ke LSP. Nah, tapi ini masih perusahaan. Kalau dilihat dari persentasenya itu sendiri mungkin 98% itu masih dikirim oleh perusahaan. Kalau sekarang, Pak, posisinya itu sudah berapa banyak yang tersertifikasi? Yang tersertifikasi sampai sekarang itu dari tahun 2017 itu ada 1.991 orang. 1.991 orang. Sebenarnya masih kurang karena lapangan kerja untuk mais itu masih terbuka lebar. Kayak contohnya itu untuk berapa persen dari total pekerja mais di Indonesia? Ya, mungkin belum sampai ke 20% itu belum sampai gitu. Yang tersertifikasi itu masih perlu banyak karena ini pertimbangannya begini. Kayak contohnya gini aja. Kementerian dan lembaga ada berapa sih di Indonesia? Kan ada 34 lembaga itu, satu lembaga itu kegiatan itu untuk mais ya, untuk kontren meeting dan exhibition itu lebih dari 200 kegiatan satu tahun. Baru satu kementerian kan, satu kementerian itu sendiri kan kadang-kadang kan ada yang 4 deputi, ada 4 direktorat, ada yang 5 direktorat, ada yang 3 direktorat. Kalau BUMN kan cuma 3 direktorat. Belum ke bawahnya asdep-asdepnya. Jadi setelah saya coba hitung gitu, itu dari itu aja lebih dari 200 event satu tahun gitu untuk dari ini kementerian. Internalnya sendiri ya. Nah, belum dari ini provinsi. Provinsi aja ada 34. Nah, dari provinsi itu bagi lagi ke ada ini kabupaten kota aja ada 542 kabupaten kota. Kalau satu kabupaten kota aja kecilnya 50 orang aja itu udah 2000 event lebih. Jadi emang untuk ininya ruang untuk lapangan kerja itu masih terbuka lebar untuk mais itu sendiri. Makanya kan saya juga lihat di DKI itu waktu tahun 2003 itu PCO itu sudah 700 lebih hanya di DKI.
Iya, karena pemainnya yang banyak di DKI, kalau di daerah masih jarang. Kalau di event di daerah juga Kebanyakan orang DKI. Tapi sekarang saya udah berbangga hati, banyak kayak event pusat pun sekarang udah IO daerah udah berani bertarung karena dia sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Karena persyaratan ikut event itu sendiri, tenaga kerjanya harus mempunyai sertifikat kompetensi. Kalau itu udah persyaratan yang wajib. Kalau seandainya itu nggak ada, walaupun teknisnya bagus, itu langsung gugur aja. Walaupun harganya murah, teknisnya bagus, tapi nggak mempunyai sertifikat kompetensi, tenaga kerjanya langsung menjadi gugur. persyaratan waktu bidding ya? Betul, untuk bidding. Itu satu, itu... Sorry Pak Jani, saya potong. Saya ke Bu Santi dulu. Ini menarik nih, potensinya besar Bu. Kalau minat masyarakat, terutama yang generasi apa nih sekarang ini untuk mengambil program studi atau mata kuliah MICE, itu seperti apa Bu? Kalau tadi mendengar ceritanya Pak dengan data gitu ya dari Pak Ajat, potensinya luar biasa, tetapi belum di anak-anak muda sekarang gitu ya, mereka tuh udah dijelasin tentang MICE itu apa, cuman mereka berpikirnya IO, jadi lebih familiar nama IO. Gitu ya. Jadi terus kalau ditanya kamu ngambil kuliah ini tertarik kenapa sih? Karena saya mau jadi IO. Terus pengen apa? Kalau disuruh kita kasih tugas gitu ya untuk bikin kegiatan, mereka cenderung ke special interest. Special event ya, special event. Nah, special eventnya itu macam-macam. Ada yang mau lihat olahraga, kesenian, atau dia mau bikin kayak mengangkat kebudayaan, fashion show gitu. Jadi konsep meeting insentif dan konvensinya itu dianggap oleh anak-anak muda ini serius banget gitu. Jadul. Jadi akhirnya ketemu pemainnya itu juga gitu. Ya mereka memang ya inilah fungsi kalau di kami. Itulah fungsi lembaga pendidikan, menjelaskan, kemudian kita ikutkan dulu dalam beberapa kegiatan meeting, kan meeting juga skalanya macam-macam gitu ya. Iya, betul. Jadi dengan mengikuti kegiatan meeting itu baru dia punya gambaran. Padahal di dalam meeting atau di dalam conference itu pasti butuh special event. Iya. Gitu. Nah ini pemahaman ini tuh udah terus kita adakan, kita luruskan dulu konsep MICE-nya gitu. Tapi sebenarnya interest mereka Bu, ada interest loh, anak-anak sekarang itu idenya kreatif out of the box. Jadi mereka tuh daya imajinasi, khayal dan inovasi gitu ya, itu luar biasa dibandingkan dengan generasi kita jauh sekali. Nah, tapi saking harus kita ajarkan juga sampai kepada penghitungan budgeting, karena ide-ide kreatif nanti kalau ditanya berapa biaya yang diperlukan 1 miliar, oke, untuk mencapai 1 miliar kalian punya dana modal kerjanya berapa? Jadi kita harus rasionalkan lagi pola berpikir mereka. Kalau nggak cukup, kira-kira kalian mau cari sumber dana atau sponsornya dari mana? Siapa yang bisa di-create? Kita juga tidak ajarkan hanya mencari sponsor, tetapi bagaimana bermitra. Karena kan udah nggak model ya, sponsor banget. Jadi kita bersinergi, berkolaborasi nih dengan siapa aja yang semua kedudukannya sama gitu. Nah dari situ baru muncul ide-idenya. Kalau sudah keluar begini, bagaimana cara mempublikasikannya? Jadi memang step by step ya ngajarinnya. Tapi kalau udah jadi, mereka yang tadinya capek kapok besoknya mau ngulang lagi. Betul. Betul ya Pak ya? Iya betul, itu betul ya. Nah gitu. Nah ini menarik nih Bu Santi. Pelaku yang ada ini kan, yang sekarang ini pemain-pemain besar dan yang itu juga sebenarnya mereka itu kan
belajar dari pengalaman ya. Iya, nggak ada dulu sekolahan mais tuh di zaman mereka tuh. Mereka try and error segala macam. Nah, mereka itu kompetensi mereka bisa diakui gak secara akademik ya? Nah, sebenarnya masalah itu sendiri, yang learning by doing itu, malahan saya yang salah satunya yang pertama kali yang RPL, pendidikan ini masa lampau. Jadi yang kuliah RPL, RPL. Recognize Prior Learning. Kalau bahasa Indonesia pendidikan masa lalu. Jadi compare dengan ke ini kan ke nilai. Pengalaman industrinya. Iya. Diakui sebagai setara dengan keilmuan apa, level berapa. Iya, jadi dapat nilainya tuh dari presentasi, dari ini. Nah, waktu itu saya ambil S1 nggak perlu harus duduk di kampus 4 tahun atau harus 8 semester. Saya ambil S1 cuma 2 tahun dan nggak perlu duduk sampai ini. Hanya yang kurang-kurangnya saja, karena kan kalau mas itu sendiri kan multidisiplin ilmu. Di situ harus belajar hukum karena ada kontrak dengan pihak ketiga. Terus harus belajar psikologi. Kenapa belajar psikologi? Karena ketemu menghadapi banyak orang banyak. Terus belajar akuntansi karena buat RAB. Nah, belajar manajemen karena yang pertama harus dipelajari itu manajemen project dulu. Itu kalau manajemen project udah ini kan, kalau manajemen itu kan pra, during dan pasca. Nah, gimana cara persiapan? Pertama dilihat dulu kebutuhannya apa, baru dikelompokkan. Mana yang persiapan, mana yang pelaksanaan, mana pasca pelaksanaan. Nah, biasanya pelaksanaan dengan persiapan itu perbedaannya sampai ini mungkin bisa persiapan itu 70% bobot kerjanya. Pelaksanaan cuma 30%. Malahan ada istilah di lapangan tuh, kalau persiapan pakai otak, kalau ini pelaksanaan pakai otot gitu. Karena keberhasilan pekerjaan itu atau event itu tergantung dari persiapannya. Kalau persiapannya matang, maka event itu akan berlangsung dengan baik. Tapi kalau persiapannya amburadul, jangan harap ini eventnya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi itu sebenarnya bisa difasilitasi ya Pak? Iya. Jadi kalau yang sekarang nih konsepnya kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, ini sebetulnya beberapa perguruan tinggi itu kita sudah menerapkan hal itu. Kita RPL, kita menghargai, memberikan apresiasi kepada teman-teman industri yang karena keterampilannya, pengalamannya udah banyak, kita setarakan. Iya. Nah, setaranya itu dengan D4 atau S1. Iya. Karena memang waktu itu belum ada yang S2. Betul. Berapa banyak perguruan tinggi yang bisa memfasilitasi itu tuh? Sebetulnya sih perguruan tinggi itu boleh melakukan Iya. Boleh. Tetapi perguruan tinggi juga harus punya izin Betul. penyelenggaraan RPL. Betul. Jadi sama mereka. Iya. Bisa. Kalau mereka punya izin penyelenggaraan RPL yang Iya. dikeluarkan oleh Kemendikbud, Iya. maka dia boleh menerima orang-orang yang pernah punya pengalaman kerja. Katakan misalkan Mas Bayu lulus SMA, kemudian langsung bekerja, tapi pengalaman kerjanya itu sudah setara Udah level 6 gitu. GM atau direktur. Iya. Pengalaman direkturnya udah 15 tahun. Kemudian pengen balik ke kampus. Nah, itu kita setarakan. Iya. Oh, Mas Bayu nggak perlu 4 tahun nih. Iya. Cukup 2 tahun. Iya. Dan mata kuliah yang diambil hanya mata kuliah yang belum pernah dapat. Betul. Atau yang kita anggap core. Betul. Tadi Pak Ajat menyatakan hukum bisnis, kemudian manajemen keuangan, karena finansial itu kan dasar juga. Iya. Jangan sampai ide-ide kreatif muncul, begitu event berjalan bagus, Bangkrut. tapi rugi, bangkrut besoknya. Iya. Nah, saya menemukan ya Pak Iya. Ajat, banyak teman-teman itu karena kreatif, Iya. ya, seninya dia dapat, Iya. tapi ujungnya bisnisnya hancur. Pas direalisasikan karena kan Realisasinya rugi. iya, rugi, betul. Jadi gini Mas Bayu, perguruan tinggi itu sekarang ijazah saja tidak cukup. Iya, betul. Ya. Selain memiliki ijazah, dia juga harus memiliki SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Apa itu SKPI? Pendamping ijazah itu misalkan selama dia kuliah 4 tahun, dia pernah jadi mengikuti seminar, dia Iya. pernah jadi panitia, pernah jadi mengorganize suatu event, itu semuanya sertifikat-sertifikat itu dikumpulkan,
itu menjadi bekalnya dia nanti Betul. bekerja. Iya. Jadi pada saat dia ke industri, saya lulusan MICE, tapi ini ijazah-ijazah pengalaman saya buktikan dengan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat. Betul. Jadi rekodnya dia sebagai ketua panitia, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, itu semua ada manfaatnya gitu. Betul. Nah ini harus dikumpulkan sebelum dia lulus. Nah akan lebih bagus lagi kalau si mahasiswa ini punya sertifikasi Kompetensi, betul. Saya adalah seorang ahli register Betul. atau ahli event organizer. Betul. Mana buktinya? Ini saya punya Iya, sertifikat. iya. Nah, kalau dia bisa menunjukkan ini, maka Iya. itu menjadi nilai lebihnya dia. Betul. Gimana memperoleh sertifikat kompetensinya? Di tempatnya Pak Ajat di LSP MICE. Iya. Nah, Pak Ajat sedang menyusun LSP LSP MICE sedang menyusun yang Toolbox. nasional standar Iya, iya, toolbox Kalau ASEAN. nanti ijazahnya atau sertifikatnya itu ASEAN standar, Iya. maka si mahasiswa ini atau si personal ini bisa bekerja di luar negara kita. Betul. Sertifikat itu diterima. Nah, malahan Mas Bayu sekarang itu yang ketakutan itu tetangga-tetangga kita. Karena penduduk kita banyak. Kalau sudah kompeten semua, mereka takut diserbu. Ya. Bu Santi, Pak Ajat, tadi kan di awal Pak Ajat juga sempat cerita ya, potensi bisnis ini besar, pemainnya tapi belum banyak atau belum kerikot ya, saya nggak tahu tuh. Kemudian sekarang kan pandemi Bu, ini terkait dengan kompetensi ya, dengan adanya adaptasi segala macam gitu. Apakah dengan kompetensi yang sekarang lagi tren lah, sebut virtual event, itu gimana untuk mengakomodir itu? Kemampuan atau kompetensi pelaku untuk menghelat sebuah virtual event itu nggak ada kompetensi standarnya gitu ya, yang akan distandarisasi maksudnya. Nanti semuanya ada standarnya. Kayak lighting, kayak ini, transportasi, semuanya ada standarnya nanti. Nah, ada unit kompetensinya masing-masing. Nah, cuma belum sampai ke situ. Sebetulnya bisa. Dan apakah itu perlu? Pertanyaannya itu perlu? Sebenarnya kalau ingin diakui oleh dari luar kayak teknisi ini itu harus ada sertifikat kompetensi. Karena contohnya seperti sekarang. Kadang-kadang sedih kan, kurang gimana sound system di Indonesia atau soundman di Indonesia pengalamannya dan pengetahuannya. Tapi mereka nggak mau pakai kayak waktu Justin Bieber kemari bawa bedol desa, bawa semuanya kemari, teknisinya segala macam. Sampai ininya karena itu tadi kan yang ditanya ada nggak yang mabuk, ada kan, tolong dong lihat ini sertifikat kompetensinya gitu. Terkait dengan peringkat kita di regional lah, dunia terkait dengan untuk ICCI lah kayak gitu, kita kan peringkatnya bisa dibilang nggak tinggi, nggak rendah, di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia gitu, kita masih jauh di bawahnya ya. Nah, ini ada korelasinya juga dengan kualitas SDM kita, terutama tadi kan Bu Santi juga bilang ternyata anak-anak sekarang itu lebih suka ya yang spesial event. Sementara untuk membawa event-event internasional itu ke Indonesia kan kita butuh sesuatu yang yang jagoan bidding lah kayak gitu ya. Bisa dibilang. Kalau menurut saya gini, pertama database ya. Database itu kalau tadi Pak Ajat mengatakan satu kementerian itu aja sekitar 200 event. Logikanya kalau ada berapa kementerian Pak? Ada 34. 34 Itu kali 100 aja. Udah 3.400. 3.400 event 1 tahun. 1 tahun. Berarti kan hampir setiap hari itu ada aja. Iya, ada. Nah, ini tidak record. Betul. Tidak ada yang mendata. Iya. Gitu, pertama. Meetingnya berapa kali di hotel mana saja. Kadang pihak hotel juga tidak, kalau kita tanya datanya, tidak mau membuka. Nggak mau terbuka. Kaitannya sama pajak kali ya. Iya. Gitu. Jadi dipikir, nah ini database ini yang sehingga kita punya potensi
tetapi secara angka tidak muncul, Betul, tidak kelihatan. Gitu. Kemudian event konvensi yang kelihatan kan hanya yang di convention hall aja. Iya. Padahal Di perguruan tinggi banyak ya, di Bu. perguruan tinggi itu juga ada. Mereka tidak melaporkan juga. Atau kalau nggak ngerti mesti lapor ke siapa. Atau oh nggak penting kok. Nah, karena kan untuk menyelenggarakan suatu event kita butuh izin keramaian juga. Betul. Jadi izinnya itu datanya bisa keluar dari kepolisian. Kemudian kalau eventnya internasional bisa ngambil datanya dari pengurusan izin Iya. tenaga kerja. Betul. Gitu. Jadi ada banyak data ini kan kita harus kumpulkan dulu. Kayaknya kita juga lagi membenahi. Iya. Tapi kok Jadi Iya. sebenarnya mungkin Iya. bisa lebih dari bisa itu? lebih dari Iya. itu, hanya nggak ke-record. Iya. Dan Kayak ICCI itu kan event. Member ICCI aja kalau kan, kita yang- jadi member yang kan, terlibat. kita kayak Bandung yang sudah masuk tuh, Jogja, Solo, terus Bali. Nah itu udah masuk, tapi tiba-tiba turun lagi. Karena yang di ininya yang dinilai oleh mereka itu event atau konvensi atau konferensi yang berbayar. Yang dimasukin bahwa ini dapat jadinya ranking itu. Yang sifatnya yang berbayar. Tapi kalau konferensi yang dibiayain oleh government atau walaupun itu internasional, nggak masuk di data mereka, Perhitungan. nggak masuk perhitungan. Nah, padahal jadi cara menghitungnya berbeda. Iya, bukan, emang aturannya seperti itu. Nah, tapi betul juga kayak Bu Santi tadi, emang kita itu minim data. Jadi event banyak tapi nggak disampaikan. Iya. Itu kan ada beberapa yang menilai itu, ada ICCA terus ada juga yang dari ini, kalau itu keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan itu bisa ranking kita tuh bisa naik kalau emang data itu emang sampai kepada ada mereka. di perguruan tinggi itu menyelenggarakan international call for paper. Iya, Itu kan berbayar, betul. tapi tidak dilaporkan Iya. karena tidak ada permintaan harus melaporkan ke siapa gitu. Iya, sebenarnya sekarang harusnya setelah ada Direktorat MAIS itu, yang itulah yang harus mengkolek, rajin datang ke, mungkin kayak diajak kumpul kayak IO, PCO, terus ke perguruan tinggi, duduk sama-sama, mungkin melaporkan setiap kegiatan. Pak Jat, ini saya balik lagi ke kemampuan kita membawa event internasional ke Indonesia. Kalau dari berapa tadi yang sudah tersertifikat? 1.900. 91. Untuk bidding itu berapa banyak Pak Jat? Ya, cuman baru ada mungkin sekitar nggak sampai 20 orang. Nggak sampai 20 orang. Nggak sampai 20 orang. Ilmu bidding itu kan butuh keahlian. Keahlian. Dia harus mampu berkomunikasi, Iya. menguasai materi yang akan dibidding. Betul. Nah, ini ada kompetensinya sendiri. Tersendiri, iya. Nah, kalau dia mau mengambil kompetensi menjadi seorang bidding, Iya, skema bidding. skema bidding, dia nanti ambil dulu. Jadi ada 6 unit kompetensi yang harus diambil. Untuk praktek bidding ini mereka simulasi. Iya. Simulasi seolah-olah yakinkan kepada saya, Betul. ada tim juri, Iya. yakinkan kepada saya bahwa saya akan memilih proposalmu. Iya. Nah, itu kan latihannya seperti itu. Iya. Tetapi prakteknya, Iya. kalau kita mau memenangkan satu, jadikanlah saya menjadi host, itu tidak bisa perorangan. Per orang Nah, harus ini ada ini. kalau di cover oleh perusahaan, itu tadi Pak Ajat mengatakan dananya besar dan itu dana yang Belum tentu kita menang gitu. Makanya peran dari pemerintah Tinggi, memberikan bantuan. Ya. Dan bidding ini sekarang dijalankan oleh namanya Nasep. Ini biro, seharusnya biro. biro konvensi harusnya itu. Biro konvensi sekarang. Jalan Pak. Belum. Fungsinya harusnya ke sana. Fungsinya ke situ. Jadi menjual Indonesia, bahwa Indonesia siap jadi tuan rumah. Contohnya misalkan
tahun ini di Mandalika, kemudian Iya. depan kita sebagai tuan rumah G20, kemudian nanti ada ASEAN Summit. Nah itu kan butuh bidding. Iya. Bidding ini biasanya sekitar 4-5 tahun Sebelumnya, iya. Oke, terima kasih Iya. Pak Jat, Bu Santi Ya, sama-sama. Ya, atas betul. waktunya. Semoga diskusi yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Sobat Mais mempunyai saran atau kritik terkait dengan tema, silakan tulis di kolom komentar di channel mais.id. Sampai jumpa pada episode berikutnya.